Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Gandhi Ahmad Nugraha akan memberikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti atau PABP yang bertemakan Aku Selalu Dekat Dengan Allah. Oleh karena itu, supaya kalian teman-teman semuanya Baraya Handayani tidak salah paham atau gagal paham, tonton sampai habis video ini. Dan jangan lupa kalian berikan komentar kalian. Apapun itu silakan kalian komentarkan di bawah ini. Dan jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan apapun itu silakan kalian tulis di bawah kolom komentar. Supaya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya kita membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama. Silakan atau mari kita bersama-sama teman-teman di rumah, teman-teman semuanya yang lagi di rumah ataupun dimanapun berada, kalian semua menyaksikan video ini. Doanya bisa kalian lihat di samping layar. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Aku selalu dekat dengan Allah. Di sini dikatakan, bagaimana sih supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah? Salah satu jalan alternatif supaya kita bisa dekat dengan Allah yaitu selalu menyebut namanya melalui Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Sebelum membahas lebih dalam mengenai tentang hakikat bagaimana cara supaya kita selalu dekat dengan Allah, mari kita simak dalil Al-Quran tentang Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan hanya milik Allah lah Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 128. Di sini dikatakan bahwa Allah lah yang memiliki nama-nama yang baik. Ketika kita ingin memohon sesuatu kepada Allah, mintalah dengan sesuatu yang baik. Mintalah dengan cara yang baik. Janganlah kita meminta sesuatu di luar kebaikannya Allah. Karena apa? Kalau kita meminta sesuatu yang dimurka oleh Allah, maka bukanlah kebaikan yang akan kita dapatkan, tapi keburukanlah yang akan kita dapatkan. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini saya mencantumkan manusia. Kenapa manusia?
karena seyogiannya yang ingat kepada Allah yang lebih bisa meningkatkan ibadah. Saya di sini menggambarkan seorang manusia. Manusia merupakan sosok makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia adalah sosok dari yang paling sempurna penciptaannya. Kalau dilihat sempurna itu ditinjau dari segi apanya? Baik, yang pertama, kesempurnaan manusia itu dilihat dari jasadnya. Jasadnya manusia diciptakan oleh Allah begitu sangat sempurna. Dari mulai telinga berada di samping, kita bayangkan gimana kalau telinga kita ada di depan. Telinga kita satu di depan, satu di belakang. Mata kita satu di atas di sini, satu lagi di atas di kiri. Yang kedua, sempurnanya manusia itu dikarenakan adanya hati. Ketika hati kita bahagia, maka wajah dan badan pun ikut bahagia. Tapi ketika hati kita sedang sakit, sedang sedih, maka badan semuanya ikut sedih. Makanya itulah kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah dalam penciptaan manusia. Allah menciptakan hati di sana yang menjadi inti dari kehidupan, inti dari tubuh kita. Semangat dan tidaknya hidup kita itu tergantung pada hati. Yang ketiga, sempurnanya manusia itu adalah adanya akal sehat kita. Semua ciptaan Allah diberikan otak, tapi tidak semua ciptaan Allah diberikan akal. Hanya manusialah yang diberikan akal yang sehat, akal yang paling sempurna. Makanya dari itu, pakailah akal kita. Kita manfaatkanlah akal kita sebaik mungkin untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Untuk bisa lebih mentafakuri, melihat keadaan sekitar. Supaya kita bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling terakhir adalah, di balik kesempurnaan manusia, banyak sekali selalu manusia yang melakukan kesalahan. Wajar saja salahnya terus manusia, tidak mungkin karena manusia bukanlah syaitan. Benar, selalu benarnya manusia itu tidak mungkin karena manusia itu bukan malaikat. Makanya di sini dikatakan sebagai pepatah bilang, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar kalian. Apapun itu silakan nanti next, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya saya bisa menjawab pertanyaan apa yang kalian tanyakan di kolom komentar. Ya. Sekali lagi, mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau buruknya itu berasal dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Yayasan Pendidikan Handayani 1979.